Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, melanjutkan konten berdasarkan permintaan dari teman-teman di kolom komentar. Ternyata banyak yang saya search menggunakan kata coding ya. Masukkan mapel tambahan coding. Untuk info mapel coding, apa memang mapel coding belum ada? Izin bertanya terkait mapel coding di jenjang SD, bagaimana penerapannya di Dapodik terbaru? Oke, mari kita bahas tentang mapel coding di Dapodik. Tapi teman-teman buat yang belum tahu bahwa Dapodik sudah rilis versi terbaru ya, versi 2026 itu sudah ada mapel coding. Nah, sebelum proses input teman-teman perlu pahami dulu ya bahwa mata pelajaran coding atau AI ini merupakan peluang baru dalam kurikulum 2025-2026 itu berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Saat video ini dibuat adalah ini Permendikdasmen terakhir setahu saya ya di tahun 2025 ini. Belum ada nomor 14 gitu maksud saya ya. Oke. Jadi kita bahas dasar-dasar hukumnya terlebih dahulu. Karena kalau kita mau input di Dapodik itu harus tahu ini wajib atau tidak, harus gimana, berapa jam, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, pertama kita harus tahu dulu dasar hukumnya, teman-teman. Dasar hukumnya adalah tadi di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, terutama di pasal 32A. Dikatakan bahwa mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, artinya dari SD dan menengah mulai tahun 2025-2026 secara bertahap. Artinya, coding ini berlaku dari SD sampai SMA SMK sederajat mulai tahun ajaran sekarang. Berarti sebelum-sebelumnya belum ada. Begitu ya. Itu poin utamanya. Oke? Kemudian tujuannya apa dari mapel coding dan AI ini, teman-teman? Tujuannya jelas untuk mengembangkan kecakapan abad 21, kemudian mengenalkan pemrograman dan AI dari sejak dini ya. Kemudian mendorong berpikir kritis dan logis karena kalau kita bermain AI itu harus benar-benar kritis dan logikanya luar biasa, teman-teman. Oke? Dan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan teknologi. Ya, zaman sekarang teknologi udah luar biasa maju. Kalau di sekolah tidak diselepi ini sih saya jujur saja sangat setuju dengan program coding ini, teman-teman. Coding itu bukan hanya yang memprogram bahasa C++ atau PHP dan lain sebagainya ya, tapi belajar logika itu yang paling penting. Sebenarnya itu sih menurut saya, oke? Itu tujuannya. Kemudian penerapannya, nah ini menurut saya ya teman-teman, sekali lagi hanya pemahaman saya. Kalau di SD itu menerapkan logika, bermain pola, gitu-gitu banyak lah ya. Kalian mungkin sering lihat-lihat di TikTok, dasar-dasar belajar programming gitu. Itu permainan misalnya warna, permainan gambar, permainan bentuk. Nah, itu nanti di SD mungkin seperti itu. Kemudian kalau di SMP itu udah belajar coding dasar dan mengenal AI sederhana ya. Belum sampai pemanfaatan AI, kemudian mencoba membuat AI itu belum kalau di SMP. Tapi kalau di SMK mungkin nanti bertujuan untuk membuat programnya dan AI yang aplikatif. Artinya kita sudah mengaplikasikan AI di kehidupan kita sehari-hari, kemudian bahkan bisa membuat programnya. Itu penerapan di tiap tingkat satuan pendidikan menurut saya. Oke, setelah saya pelajari-pelajari dikit gitu ya. Mohon maaf kalau salah. Itu penerapannya, kemudian alokasi waktunya menyeluruh dari atas ke bawah itu 2 jam di seluruh sekolah, baik dari SD, SMP, ataupun SMK. Tinggal kalian itu tersedia atau tidak di Dapodiknya untuk alokasi waktunya ya, terutama di SD tuh. Kita lanjut ke syarat pelaksanaannya, karena, ada beberapa ketentuan yang menurut saya harus ada di sekolah terkait coding dan AI ini. Jelas yang pertama, sekolah boleh menyelenggarakan ketika ada gurunya. Kalau nggak ada guru yang mampu mengajar tentang coding dan AI ya, yang memadai ya mending tidak usah gitu ya. Kemudian ada minat dari siswanya, artinya siswanya memang suka dengan mapel ini, kalian bisa melakukan pengamatan apakah mereka menyukai atau tidak gitu ya. Kemudian dimasukkan sebagai mapel pilihan, jelas tadi dikatakan memang coding itu mapel pilihan. Kemudian tidak wajib untuk semua sekolah ya, karena ya itu dasarnya kalau nggak ada gurunya, siswanya nggak ada minat ya nanti tidak wajib. Itu sepemahaman saya begitu ya.
Kemudian jika melaksanakan juga boleh bertahap dari kelas bawah. Artinya tidak harus langsung semuanya belajar coding gitu, ada mapel codingnya gitu, teman-teman. Oke? Kemudian sebelum masuk ke pelaksanaan tentu kita tahu ada tantangan dari pelaksanaan program pembelajaran coding dan AI itu. Untuk tantangannya jelas gurunya belum menguasai coding ya. Sudah ada pelajaran tapi gurunya belum menguasai itu gimana gitu ya. Kemudian sarana prasarana belum rata, jelas misalnya kita mau belajar coding, AI, tapi di sekolah nggak ada internet, ada sekolah yang nggak punya laptop sama sekali. Nah, itu sebuah tantangan tuh untuk Kemdikdasmen ya, agar pemerataan sarana dan prasarana, terutama untuk internet dan laptop ya. Nah, solusinya gimana kalau berkaitan dengan guru ya jelas kolaborasi dengan komunitas IT, kemudian pelatihan guru. Kalau pelatihan guru sudah berjalan ya, memang dari Kemdikdasmen sudah ada pelatihan guru. Kemudian mulai dari kegiatan-kegiatan sederhana dulu aja untuk mengenalkan coding terhadap siswa-siswa kita, teman-teman. Oke? Jadi bertahap gitu. Yang terakhir, bagian penutup, jelas kita tutup dengan cara inputnya di Dapodik. Saya tahu operator-operator pasti fokusnya ke sini. Gimana Bang cara inputnya gitu ya? Fokus di input saja, saya nggak peduli itu coding itu apa gitu. Oke, langsung aja kita ke aplikasi Dapodiknya. Di sini versi 2026. Yang pertama jelas kalian harus sudah ada rombel kelas 10 karena coding ini dikatakan bahwa itu bertahap dari kelas bawah, berarti kalian harus sudah ada rombel kelas 10 kalau di SMK, SMP berarti kelas 7 gitu ya. Kalau SD, saya ndak ingat itu harus kelas berapa, intinya nanti caranya gini, cara inputnya ya. Karena itu mapel pilihan, berarti teman-teman ke rombel, pilih reguler. Pilih mapel pilihan nih, ya. Pilih mapel pilihan, kemudian klik di sini kelasnya, ya, klik kelas, kemudian pembelajaran di sini diklik, ya. Kemudian klik tambah, ya. Kemudian di sini mapel pilihan, simpan dan lanjutkan. Nah, di sini akan muncul coding dan AI. Nah, ini ya. SK mengajarnya nomornya berapa, nomor SK misalnya 225/SMK/ bulan 7 2025 gitu ya. Siapa yang ngajar gitu, kita pilih siapa yang ngajar. Tanggal SK-nya berapa, SK itu dibuat per 1 Juli misalnya, oke. Jam mengajarnya berapa? Nah, di sini sudah jelas nih angka 2 artinya maksimal 2, kita isi saja 2. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, sudah selesai. Oke, kalau sudah ya berarti sudah tersimpan nih. Ya, kita tunggu. Ini artinya sudah ada mapel coding di kelas 10 ini, teman-teman. Kita refresh dulu ya. Jadi seperti itu cara input mapel codingnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bang, itu linear ke mapel apa? Saya belum bisa menjawab di bagian itu karena itu mapel pilihan. Apakah ada linearitas untuk info GTK atau tidak, saya belum bisa menjawab, teman-teman. Sekali lagi, saya hanya tahu prosedur cara inputnya, karena itu mapel pilihan berarti ada di rombel pilihan. Begitu. Jadi di sini. Di mapel pilihan, di sini, lalu pembelajaran. Nah, ini. Artinya sudah ada. Begitu, teman-teman. Itu cara input mapel pilihan di Dapodik. Nah, silakan di kelas berapa kalian mau terapkan mapel coding. Untuk SD, saya nggak ingat itu apakah dari kelas 1 banget atau kelas 3 gitu. Dicek aja, teman-teman. Intinya kalau muncul mapel pilihannya untuk OI dan coding, berarti di situ sudah bisa diterapkan. Kalau memang mau menerapkan mapel coding. Begitu, teman-teman. Gitu ya. Terima kasih, itu saja penjelasan terkait mapel coding. Untuk teman-teman yang lain, jika ada kesulitan terkait Dapodik atau apa, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar seperti teman-teman ini. Nanti kalau banyak yang komen ya, berarti nanti kita usahakan untuk membuat panduannya buat teman-teman semuanya. Kalau Ngapakpedia udah tahu tentunya ya. Kalau belum tahu ya belum bisa kita buat konten. Oke, kita pelajari dulu teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.